prinsip asuransi yang sering kali diabaikan oleh pelaku asuransi. Jadi kalau bisa ditolak, kenapa dibayar? Masalahnya nih Atmos Good Faith ini yang saya pikir nggak jalan ya. Betul. Atmos Good Faith itu juga oleh para pelaku itu yang dituntut adalah nasabah. Sehingga mereka seringkali mempersoalkan Atmos Good Faith nasabah itu bukan pada saat penutupan dimulai, tapi pada saat terjadi klaim. Padahal Atmos Good Faith itu dimulai dari Sejak awal. Sejak awal, bukan saat klaim dicari-cari kesalahannya. Bahkan yang terakhir ini ada kasus orang tidak tanda tangan SPAJ. Padahal bayar premi terus. Preminya diterima, tapi nggak tanda tangan SPAJ dijadikan dasar menolak klaim. Gila benar. Ini asuransi ini memang udah benar-benar tidak bermoral, terutama karena pada saat klaim mereka mencari-cari cara untuk bisa menolak klaim, bukan untuk membayar klaim. Gitu. Saya pikir masih banyak yang bermoral dibandingkan yang tidak bermoral tadi gitu ya. Karena saya masih punya harapan yang baik ya. Kenapa? Karena saya mengasihi industri ini dan saya punya teman-teman yang lain juga, saya percaya masih juga mengasihi industri ini. Dan kasus-kasus tersebut mungkin oknum, ya saya pikir oknum. Karena selama ini kan kita selalu begitu ya, pakai oknum lah ya. Dan saya berharap dengan adanya Indonesia Channel, kita mengedukasi masyarakat luas supaya apa? Supaya kita ini makin lama makin baik ya. Kita ini menggedor pintu hati kita semua ya. Dan semoga lah teman-teman yang tadi melakukan hal tersebut yang tidak baik ya dijamah lah oleh Tuhan lah. Kalau misalnya nggak dijamah hatinya ya sudah dipanggil aja secepatnya gitu ya. Oke. Ya, itulah kelebihannya Pak Freddy ini, selalu percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Padahal kalau kita sendiri tidak menyelesaikan masalah kita, Tuhan juga nggak akan bantu kita. Itu yang jadi masalah kita semua, karena kita terlalu percaya bahwa Tuhan akan membantu kita, padahal Tuhan itu baru membantu setelah kita berusaha. Makanya saya dengan teman-teman membangun tadi Indonesia Channel supaya apa? Dan mengundang Pak Irfan yang dalam hal ini mungkin masih dianggap kontroversial tapi sudah melunak di belakangan waktu ini ya, karena mungkin juga masuk masalah usia juga. Seperti saya juga. Masalah usia kan yang membuat kita semakin lama semakin tensinya semakin rendah. Tapi nggak apa-apa. Intinya kita masih punya semangat untuk dapat memberikan insight ya, kemudian memberikan kontribusi buat industri ini semakin lebih baik ya. Jadi tadi ya mengenai sistemik. Oke. Sekarang mengenai permodalan. Apakah dengan modal yang besar permasalahan yang ada dalam industri asuransi ini beres? Gimana? Ya, saya tidak sependapat dengan permodalan menjadi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan semua permasalahan. Pertama, karena kebanyakan perusahaan yang gagal bayar itu karena soal attitude, soal etika, soal integritas yang tidak ada dari para pelaku asuransi, bukan karena modal yang rendah. Malah kalau nanti modal besar malah ditimpe lagi gitu. Betul, kan kita ingat dulu waktu perusahaan-perusahaan joint venture pertama kali datang ke Indonesia itu belum ada persyaratan modal yang begitu besar. Mereka datang ke sini itu dengan passion, dengan sistem, dengan governance, vision misinya mereka yang bawa. Jadi dengan integrity dan dengan governance yang mereka bawa ke sini, mereka dalam waktu singkat bisa menjadi demikian besar. Bahkan seperti Prudential itu, awalnya kan masuk, mereka tidak bawa bisnis sama sekali, mereka bawa teknologi, governance, risk of compliance, dan sebagainya. Dalam 10 tahun mereka bisa menyalip semua raksasa seperti Jiwasraya, Bumi Putra itu. Benar-benar hanya waktu yang mereka perlukan hanya 10 tahun untuk menyalip Bumi Putra yang 100 tahun, bisa dibayangkan. Atau Jiwasraya yang 100 lebih tahun. Tapi itu dilakukan oleh mereka tanpa mereka membutuhkan modal yang besar. Bahwa mereka kemudian setelah menjadi besar butuh modal, karena mereka perlu pengembangan, perlu transformasi, digitalisasi, SDM, dan seterusnya. Jadi pertama-tama yang diperlukan itu adalah attitude, etikat baik, integritas dari para pelaku asuransi. Nah, kalau itu tidak ada, jangan harap bahwa asuransi itu bisa berkembang, apalagi hanya mengutamakan permodalan. Oke, baik. Jadi termasuk dulu misalnya kita percaya bahwa Bumi Putra di awal-awal itu juga bukan modal, itu hanya karena kepercayaan dan idealisme mereka membantu masyarakat yang terbelakang, sehingga mereka mendirikan itu tanpa modal dan bisa beroperasi sekian lama. Jadi modal bukanlah satu-satunya jalan keluar? Bukan, modal itu bukan satu-satunya jalan keluar. Bahwa kita memang perusahaan yang capital intensif,
Tapi capital intensif di sini bukan menjadi alasan untuk kemudian membesarkan perusahaan asuransi tanpa integritas, tanpa etikat baik itu tidak mungkin. Jadi yang paling pertama adalah modalnya integritas sama kompetensi. Ya. Itu yang mungkin ya. Modal pun juga perlu, tapi bukan yang utama. Betul. Untuk membenahi industri ini. Betul. Dan terutama juga pengawasan yang melekat, yang terintegrated dari regulator, bukan hanya mengawasi asuransinya saja, tapi juga seluruh sektor lain, perbankan, multi finance dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh regulator, OJK dalam hal ini. Pak Irfan, Bapak di industri ini sejak kapan? Tahun berapa? Saya di industri ini baru kurang lebih 45 tahun ya. 45 tahun. Dari tahun 79 itu saya berkecimpung di asuransi itu pertama di perusahaan asuransi joint venture Royal Indrapura tahun 79 itu. Di Wisma Coscoro saya ingat betul itu di lantai 3. Kemudian setelah itu saya ke broker IBS, lama di sana. Royal Indrapura sama IBS, saya percaya perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bagus. Nah kemudian dengan pengalaman Bapak lebih dari 4 dekade tersebut, yang Bapak lihat permasalahan industri asuransian ini apa sih? Katakanlah sebut dengan 3, apa yang tidak berubah, apa yang masih ada dalam industri ini yang kelihatan nggak beres-beres itu? 3, silakan. Yang pertama adalah integrity. Integritas lagi. Integritas itu yang masih sangat rendah. Banyak sekali konflik of interest, fraud, abuse of power di kalangan para pelaku asuransi. Yang kedua adalah pengawasan yang juga masih lemah. Sekalipun peraturan itu sudah demikian makin banyak peraturan, tapi juga makin lemah pengawasannya. Karena ada regulatory supervisory gap. Di satu sisi peraturan demikian banyak, tapi di lain pihak pengawasan atau penegakan peraturan yang sudah dibuat itu lemah. Yang ketiga adalah pertama integrity, kedua pengawasan, ketiga adalah pengetahuan atau kesadaran masyarakat sendiri yang masih rendah. Gitu. Jadi industri ini sepanjang 4 dekade yang saya lalui ini sama saja. Nggak berubah. Tidak banyak berubah. Dan produk-produknya asuransi seperti itu saja. Tapi class of business yang kita bisa jual hanya tetap properti dan kendaraan bermotor. Tidak lebih dari itu. Properti 20%, motor 30%. Dari dulu itu saja. Broker juga dari dulu 30% sampai sekarang yang bigger portion pun juga masih tetap seperti itu. Belum beranjak besar dari apa yang sudah dicapai selama ini. Jadi itu tidak berubah banyak. Tidak berubah banyak selama 4 dekade, dan saya sudah teriakkan terus-menerus dari sejak tahun 2000-an dengan Pak Freddy. Saya sampai pernah jumpa Pak Freddy, kenapa berani nulis unit link, sampai kemudian Pak Freddy Nih bukunya nih. Pak Freddy kemudian pernah digugat, diboikot oleh para pelaku industri asuransi karena bukunya unit link. Sampai saya temui Pak Andreas, dan ternyata beliau pernah juga diberi sanksi oleh komunitasnya karena bukunya itu. Tapi buku itu justru tidak membunuh idealisme untuk menegakkan asuransi ini. Dan saya juga terus-menerus menulis, termasuk soal pengawasan OJK itu saya sudah menggulirkan mengenai ide Badan Pengawasan atau Ombudsman Asuransi itu tahun 2000-an. Sudah pernah saya tulis. Makanya saya bilang sama saya punya senior Pak Irfan Raharjo, jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Kenapa? Masih banyak pekerjaan rumah yang kita mesti selesaikan bersama-sama. Ya, kayak misal saat ini gitu ya. Ya, saya sebetulnya juga pernah ingin meninggalkan asuransi. Namun balik saya harus kembali ke asuransi dengan saya harus berteriak, menulis, menggugat, termasuk terhadap OJK pun berulang kali saya menulis sejak OJK jilid 1, jilid 2, jilid 3. Yang jilid 3 ini lebih lumayan. Jilid 3 lumayan ya. Lebih mau dengar ya. Dan mau kerja dan mau ketemu orang dan sebagainya. Tapi jilid 3 OJK Pak Ogi top. OJK jilid 3 ini saya akuin lebih baik. Maka muncul buku saya tentang
bangkitnya asuransi kami karena ada harapan dengan OJK Jilid 3 ini. Nanti kita bahas bangkitnya asuransi kami. Tapi kembali lagi tergantung para pelaku industri asuransi sendiri. Kalau integritinya, moralnya, etikanya masih seperti itu ya masih sangat berat ya. Ya, jadi sering dikatakan asuransi ini tertinggal jauh dari perbankan yang justru juga pernah mengalami masa-masa suram, masa-masa kelam seperti kita ketika dulu banyak pemilik bank itu membobol banknya sendiri untuk kredit untuk grupnya sendiri. Nah, terjadi sekarang di asuransi pun juga begitu. Mereka mendirikan asuransi untuk membiayai grup usahanya yang lain. Waduh. Nah, itu yang terjadi seperti Krishna Life, Manata Life itu yang terjadi fraud dan moral hazard yang begitu parah. Waduh. Itu yang terjadi. Meskipun itu hanya beberapa satu dua asuransi, tapi itu merusak mencoreng semua. Dan tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh asosiasi untuk merespon atau melakukan koreksi terhadap kelakuan anggotanya yang seperti itu. Normatif semua ya. Mereka seperti angkat tangan saja dan terlalu menghindar. Tugas asosiasi memang berat ya. Jadi kalau jadi pengurus asosiasi mesti tegas dan kemudian memberikan suatu solusi terbaik. Enggak berdiam diri saja. Ya. Jadi permasalahannya masih itu saja. Nah, kemudian kita coba beralih kepada pertanyaan berikutnya. Pak Irfan kan lumayan nih, sudah berapa tahun jadi saksi di pengadilan terkait dengan asuransi? Ya, saya sudah bersaksi itu udah 10 tahun. 10 tahun jadi saksi? Ya. Waduh, mudah-mudahan saksinya betul-betul saksi yang murni ya, bukan saksi dusta ya. Nah, kemudian dalam beberapa kasus asuransi, kan Pak Irfan dapat rezeki toh, dibayar oleh para pihak yang menghadirkan saksi kan. Nah, sesungguhnya kalau menurut pandangan Pak Irfan, apakah semua sengketa, semua permasalahan asuransi harus dibawa ke litigasi, meja pengadilan, atau mestinya bisa diselesaikan non litigasi? Ya, itu kembali kita harus melihat pada prinsip dasar asuransi itu itikat baik. Nah, itikat baik selama ini yang dituntut itu hanya dari pihak nasabah. Nah, tapi sangat sedikit atau sangat kurang kita mengingatkan asuransi pun harus melakukan itikat baik. Nah, disinilah itikat baik itu menjadi dasar dari perjanjian. Nah, karena asuransi itu perjanjian, maka sebaiknya setiap dispute atau sengketa asuransi itu diselesaikan di tingkat mediasi terlebih dahulu. Non litigasi. Jadi harus ada musyawarah dan itu terjadi antara asuransi dengan pemegang polis atau tertanggung. Asuransi dengan tertanggung. Kalau itu tidak bisa dilakukan secara internal dispute resolution, bisa mengundang lembaga penyelesaian sengketa. Kalau dulu BMAI sekarang menjadi LAPS SJK, itu juga bisa dilakukan pertama secara mediasi. Kalau tadi mediasi oleh internal dispute resolution IDR tidak bisa menyelesaikan masalah, bisa menempuh mediasi oleh pihak lembaga independen yaitu LAPS tadi. Jadi yang paling diutamakan, bahkan sekalipun sudah sampai ke tingkat litigasi, baik itu pengadilan maupun arbitrase, tetap diupayakan agar selalu ditempuh mediasi. Mediasi mufakat. Sepanjang masa persidangan itu berlangsung di arbitrase maupun di pengadilan, itu selalu kita dorong untuk melakukan mediasi. Karena penyelesaian sengketa apapun nanti ketika ditempuh arbitrase atau litigasi tidak pernah memuaskan semua pihak, karena ada di situ menang dan kalah. Ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan kalau mediasi itu win-win sifatnya. Dan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Peran mediator hanya fasilitator saja, mendorong agar mereka mencapai kesepakatan. Gitu. Dalam menyelesaikan sengketa, sesungguhnya itikat baik, ya, keinginan untuk dapat memberikan melihat segala macam permasalahan secara meluas, dan kemudian sudahlah, katakanlah kita nggak usah ribut, kita nggak usah bersengketa yang kita nggak tahu sampai kapan itu di litigasi, ya, jenjangnya PN, PT, kemudian MA, dan PK, itu kan biayanya mahal sekali, dan kemudian kita punya nama baik pun juga saya pikir tidak bagus kan dia. Nah, sebaiknya mungkin kalau menurut pendapat saya tadi, mediasi mufakat mungkin saya pikir itu jalan terbaik buat semua pihak. Ya, itu yang paling baik. Tapi kemudian lagi masalah soal ego atau etikat baik, intensi, motif. Ya, dari perusahaan asuransi terlalu bersikeras mereka
menganggap nasabah tidak beretikat baik. Sebaliknya nasabah pun juga menganggap asuransi tidak mempunyai etikat untuk menyelesaikan pembayaran klaim, termasuk ya ngeles begitu ya istilahnya, lebih sering ngelesnya, dan baru mengalami perubahan sikap kalau itu dimediasi oleh OJK. Jadi ada tahapan ketika pertama internal dispute resolution tidak bisa mencapai kesepakatan, maka dibawa ke mediasi di LAPS OJK. Sebelum ke LAPS OJK bisa difasilitasi oleh OJK, karena ada peran OJK di sana untuk menyelesaikan pengaduan juga, baik oleh nasabah maupun sebelum LAPS ya. Ya, apalagi di dalam Undang-Undang P2SK sekarang ada perlindungan konsumen. Jadi ada perlindungan konsumen yang harus diutamakan. Di samping itu juga ada pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan yang disebut market conduct. Jadi sekarang sudah ada market conduct ya, di sekarang OJK. Sudah ada di OJK dengan adanya Undang-Undang P2SK itu sekarang di perlindungan konsumen, bukan hanya perlindungan konsumen tapi pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan. Ya, market conduct ada. Misalnya dalam soal iklan, menawarkan produk yang klaim dan sebagainya, itu bisa diatur oleh OJK. Sehingga disitulah peran OJK di samping melakukan perlindungan konsumen juga melakukan market conduct gitu. Itu yang penting. Kalau itu tidak bisa dicapai, barulah ke LAPS SJK. LAPS SJK itu mediasi dan arbitrase. Kalau mediasi arbitrase juga tidak bisa menyelesaikan masalah, baru ke litigasi. Tapi itu akan sangat panjang kalau litigasi. Dan menyerahkan kasus hukum kepada orang yang tidak ngerti hukum gitu di pengadilan itu. Nah itu dia. Dan itu sering terjadi, akhirnya asuransi juga kalah di pengadilan itu, karena pemahaman asuransi para hakim juga tentang asuransi sangat rendah. Dan kadang-kadang juga bisa masuk angin juga tuh. Betul. Jadi seperti yang saya alamin di pengadilan itu, saya sudah menangani pengadilan agama untuk produk asuransi syariah, pengadilan tata usaha negara, pengadilan negeri, mahkamah konstitusi, semua umumnya asuransi itu akan kalah di berbagai kasus. Tendensinya dikalahkan. Kalah, ya. Tapi sekalipun kalah, mereka tetap tidak mau mematuhi itu, sehingga mereka menempuh cara dengan mengulur waktu ke banding, ke pengadilan tinggi, ke PK, termasuk yang dilakukan Jiwasraya tadi. Berarti itikat baiknya sudah tidak ada. Itikat baiknya tidak ada. Kalau kayak begitu udah. Jadi apa artinya modal raksasa kalau kemudian itikat baik tidak ada? Apalagi nanti kalau dengan modal semakin besar, semakin pelit mereka untuk menyelesaikan. Waduh. Ini tantangannya makin terjal dan makin gelap aja masa depan kita nih. Waduh. Nah, tadi saya sedikit mengangkat suatu persoalan terkait dengan biaya LAPS SJK. Karena yang saya dengar masyarakat luas di sana itu kan juga mesti menanggung biayanya, ya. Nah, bayangkan kalau katakanlah kasus klaimnya tuh yang mesti masuk ke arbitrase, ya, ataupun adjudikasi, dan kemudian masyarakat luas mesti membayar biayanya. Nah, itu bagaimana? Mungkin OJK atau LAPS SJK ini bisa dapat memikirkan rakyat yang katakanlah tidak punya kemampuan keuangan untuk dapat katakanlah dibebaskan untuk dikasih persentase yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang memiliki kemampuan lebih besar. Gimana? Ya, sebetulnya di LAPS SJK mekanisme yang berlaku untuk kasus asuransi umum sampai dengan 750 juta dan asuransi jiwa sampai 500 juta itu free. Bagi nasabah yang berperkara dengan nilai seperti itu, kalau itu dilakukan secara mediasi, itu free. Yang membayar LAPS SJK. Dari mana LAPS SJK? Dari iuran anggota. Baik. Siapa anggotanya? Anggotanya ya semua perusahaan perasuransian, multi finance, perbankan, semua itu adalah anggota LAPS SJK. Jadi bagi nasabah yang mengajukan perkara ke LAPS SJK itu free sampai dengan jumlah tersebut. Sampai dengan 750 juta. Ya, kalau sampai di atas itu? Ya, di atas itu dilakukan secara mediasi juga tapi berbayar. Atau misalnya langsung menempuh arbitrase tapi berbayar. Tarifnya LAPS itu lebih rendah dari lembaga arbitrase lain seperti BANI. Jadi lebih murah LAPS dibandingkan lembaga arbitrase lain. Dan lagi LAPS itu mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan lembaga arbitrase lain karena mereka bisa menegur anggota yang tidak melaksanakan putusan. Karena lisensinya ada di bawah OJK. Jadi mereka bisa menegur perusahaan asuransi yang tidak melaksanakan putusan LAPS SJK
dan bisa melaporkannya ke OJK terhadap perusahaan asuransi yang tidak mematuhi putusan yang sudah ditetapkan oleh LAPS. Termasuk kalau itu pun sudah diputus oleh LAPS SJK, perusahaan asuransi itu juga kecenderungannya yang tren saat ini mengajukan pembatalan. Pembatalan ke pengadilan terhadap putusan yang sudah dibuat LAPS SJK itu mereka minta dibatalkan. Itu terjadi. Waduh. Termasuk kasus yang saya tangani terakhir itu, asuransinya mengajukan pembatalan padahal selama itu kan bukan yang final and binding mestinya kan? Betul, asuransi itu final dan tapi dimungkinkan oleh undang-undang arbitrase bisa mengajukan pembatalan kalau mereka bisa membuktikan kalau ada bukti baru, baru. Ada tipu muslihat, ada fakta yang dirahasiakan, ada dokumen palsu ya, 3 hal itu, tipu muslihat, fakta yang dirahasiakan dan dokumen palsu. Pasal 70 itu memungkinkan bahwa putusan arbitrase bisa dibatalkan, tapi kadang-kalanya mereka nggak punya itu, tidak memenuhi 3 persyaratan pembatalan itu yang dilakukan oleh asuransi, semata-matanya mengulur waktu. Waduh, berat juga ya Pak. Jadi kalau katakan kita lihat situasional ini. Padahal LAPS SJK itu kan beranggotakan para asuransi itu sendiri, tapi mereka tidak mematuhi putusan yang dibuat oleh LAPS. Apakah BMI lebih baik dibandingkan LAPS SJK? Kalau BMI dulu ada yang disebut adjudikasi. Jadi adjudikasi itu tahap di mana mereka melakukan arbitrase mini begitu ya. Di LAPS SJK nggak ada adjudikasi saat ini? Tidak ada. Tidak ada lagi? Di LAPS SJK tidak ada adjudikasi, yang ada hanya mediasi dan langsung arbitrase. Arbitrase atau binding opinion, pendapat mengikat. Tapi yang banyak dilakukan itu mediasi. Arbitrase itu karena berbayar, jadi sangat sedikit. Masalahnya begini Pak, saya melihat bahwasannya mediasi ini memiliki suatu kelemahan, ya. Bahwasannya mediator yang memediasikan mereka tidak punya suatu power untuk dapat memutuskan sesuatu berdasarkan pandangan dia. Jadi dia hanya mengatur supaya masing-masing pihak bagaimana, mau nggak diakuin ya. Tapi kalau kata masing-masing pihak tetap bersikeras dengan dia punya putusan, akhirnya mediasi pun juga buntu. Itu terjadi. Ya, dari pengalaman saya selama saya di LAPS SJK itu ada 10 kali perkara yang saya tangani di mediasi LAPS SJK itu sebagian besar tidak tercapai kesepakatan. Oh, jadi sepakat untuk tidak sepakat? Iya, jadi antara pemohon dan termohon pun tidak tercapai kesepakatan. Dan kalau sudah demikian, mediator tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, tinggal setelah itu tidak tercapai kesepakatan. Biaya lagi. Ya, biaya lagi. Kasihan. Biaya pun nanti misalnya nasabah menang pun diminta pembatalan oleh asuransi. Aduh, jadi nggak ada kepastian hukum juga dong buat? Ya sama saja, tidak ada kepastian hukum karena memang kesadaran hukum kita masih rendah. Jadi kesadaran hukum sama integritas yang jadi mereka mau berarbitrase tapi tidak mematuhi prinsip utama arbitrase itu kan untuk penyelesaian sengketa secara cepat gitu ya, bukan untuk bertele-tele dan bukan untuk mencari menang kalah, tapi mencari keadilan sebetulnya. Ya, semoga kita masih diberi waktu untuk melihat industri ini berubah jadi lebih baik, Pak. Ya, semoga. Insyaallah. Pak, kita beralih ke tarif ini, Pak. Ya. Tarif properti sama asuransi kendaraan motor ya, yang kita tahu diatur sejak tahun 2017 kalau tidak salah ya. Dan kan Bapak sebagai underwriter, sebagai broker kan pernah bahwasannya kan resiko tekstil satu pabrik A dan pabrik B walaupun sama-sama okupasi sama, tapi kan kita mesti lihat resikonya itu sendiri secara fisikal kan. Katakanlah misalnya pabrik tekstil di KHTEX atau bukan KHTEX di Bandung, maaf ya, pabrik tekstil di Bandung yang sudah lama tahun 70-an dibangun, sementara pabrik tekstil Jepang yang baru dibangun di kompleks industri gitu. Kan mestinya resikonya berbeda. Kenapa harus sama, Pak? Ini jadi akhirnya Pak, mohon maaf, ini mengebiri underwriter. Ya. Mohon pandangan Bapak. Jadi sebetulnya tarif yang berlaku di dalam buku tarif kita, apakah masih ada tuh buku tarif itu? Tarif ada Pak, tarif OJK. Tarif OJK itu apa masih tarif buku yang kita pakai dulu? Enggak, ini yang tahun 2017 Pak. Ya, tarif itu sebetulnya sifatnya adalah advisory. Bukan mandatory, mandatory Pak. Mandatory tapi minimum itu batas bawah. Semuanya dipakai minimum semua. Itu batas bawah. Iya, semua dipakai minimum semua. Itu dia, karena sebetulnya asuransi itu harus menganggap bahwa tarif itu sifatnya tadi mandatory, tapi kan mandatory itu batas bawah, bukan berarti harus digunakan. Semua itu pakai bawah Pak. Oh. Semua perusahaan asuransi pakai bawah semua. Kesalahannya tadi asuransi itu masih melihat cash flow lagi, hanya penjualan harga, bukan mencari persaingan berdasarkan servis yang baik dan sebagainya. Padahal
tidak ada resiko yang sama sebetulnya. Bahkan misalnya di kafe ini, di samping situ ada kafe juga. Sekalipun bersebelahan di lokasi yang sama, tetap beda. Jadi tidak ada, there is no single risk alike. Tidak ada satupun resiko yang sama. Itu yang saya diajarkan oleh guru saya dulu, Pak François Muri. Saya ingat, there is no single risk alike. Tidak ada satupun resiko yang sama. Seperti juga manusia tidak ada pun, sekalipun itu kembar, orang juga pasti ada sama, perbedaan. pasti ada yang berbeda. Jadi tidak mungkin memperlakukan setiap resiko itu dengan rate yang sama. Karena manajemen sudah beda, proses produksi beda, pengalaman resiko, pengalaman klaimnya juga beda, pengalaman klaimnya beda, dan seterusnya. Termasuk misalnya SDM-nya, proses produksinya, dan seterusnya. Jadi tidak bisa mengatakan tarif itu harus sama. Jadi Bapak tidak setuju dengan adanya tarif? Maksudnya diberikan kebebasan tergantung mereka bagaimana menghitungnya dengan benar berdasarkan mereka punya profile sendiri. Ya, selama kita masih perilaku cash flow underwriting, bukan burden underwriting dengan prinsip-prinsip underwriting yang benar, tarif itu masih diperlakukan. Masih dibutuhkan untuk walaupun semuanya pakai bawah semua. Iya. Habis itu belakangnya ada kickbacknya lagi. Nah itu, yang dulu ada engineering fee. Engineering fee itu masih ada? Masih. Jadi percuma juga ada tarif. Engineering fee itu kan sebetulnya diperlukan untuk, itu sifatnya edukatif. Artinya bagi underwriter yang bisa memberikan, atau broker atau para nasabah yang bisa memberikan underwriting information yang baik, lebih bagus, resikonya betul, benar, survei yang baik, informatif, dan semua lebih transparan, itu mendapatkan insentif engineering fee. Tapi bukan untuk menambah diskon, menambah komisi. Tapi masalahnya engineering fee itu ataupun insentif buat masyarakat luas karena risikonya baik, ya, karena tertata dengan benar dan segala macam, itu nggak diatur. Itu semuanya main di belakang semua, atau under table. Ya itu, engineering fee itu bukan untuk itu tujuannya. Jadi engineering fee itu sebetulnya untuk memperbaiki, mengapresiasi suatu risiko yang lebih baik. Gitu. Oke, berarti memang datanya kita nih mesti sekolah lagi. Betul, kita ini nggak boleh berhenti sekolah. Karena kita bodoh terus, nggak pernah belajar dari pengalaman. Terakhir yang ke-8 nih, ya. Apa pesan Anda bagi industri perasuransi Indonesia dan juga bagi para praktisi serta mungkin regulator? Pesan Anda supaya industri ini makin lama makin baik. Silakan. Ya, sekarang ini semakin banyak orang pintar, tapi sangat sedikit orang yang bermoral. Ya, saya lihat para praktisi asuransi ini sudah mengantongi berbagai sertifikasi. Mereka berburu sertifikasi dari London sampai ke bulan. Dari mana-mana, QRB, SCTV, RCTI, TVRI, dan seterusnya. Banyak sekali. Saya lihat anak-anak. CNBC nggak disebut? CNBC, RCTI, CNN itu titel asuransi banyak sekali sekarang, berderet-deret. Orang-orang pintar semakin banyak, tapi orang-orang yang bermoral itu sangat sedikit. Jadi saya berpesan agar supaya untuk menegakkan kepercayaan masyarakat ini, kita harus menegakkan bukan saja kompetensi yang diraih dengan berbagai sertifikasi tadi, tapi juga integritas. Terus diperbaiki. Dan kedua, kepada pemerintah saya minta agar asuransi itu menjadi prioritas, bukan hanya menjadi sumber keuangan negara untuk kebutuhan pengelolaan dana, tapi juga harus ditingkatkan kesadaran dan juga komitmen dari pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus asuransi. Nah, itu yang belum ada di dalam peta jalan perasuransian yang sekarang. Sebagus apapun peta jalan itu, kalau jalannya tidak diperbaiki, tidak dibuat, tidak ditata dengan baik, itu tidak akan bisa terlaksana. Tujuan yang ingin kita capai dari peningkatan literasi, peningkatan penetrasi, dan sebagainya itu tidak akan mungkin tercapai tanpa penegakan regulasi dan peningkatan integritas masyarakat umumnya. Pak Irfan, terima kasih atas segmen Insurance Matters dalam Insurance Insight Channel, dan kemudian nanti kita akan kembali lagi untuk membahas mengenai bukunya beliau, Bangkitnya Asuransi Kami. Kayaknya asuransi sudah mati kemudian bisa bangkit, saya nggak tahu. Nanti kita akan coba tanyakan. Terima kasih Pak pemirsa. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih sekali Pak.